Lanjut di part kedua dari kisah yang berjudul Aku Tak Pernah Bayangkan Semuanya Bisa Terjadi, agar teman-teman tidak gagal paham. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Setelah kenyataan pahit yang harus kami terima bersama teman-teman KKN-ku, maka kami kembali ke Mataram dengan penuh rasa kecewa karena nilai yang diberikan Pak Kades sangat tak memuaskan. Tapi itu Pak Kades lakukan bukan tanpa alasan. Kekesalannya padaku karena ia tahu hilapku dengan istrinya lah yang membuat semuanya terjadi. 2 hari kemudian, aku bersama teman-teman KKN-ku kembali bertemu di gedung rektorat depan kampusku. Di sanalah salah satu di antara temanku berkata, "Kayaknya ada sesuatu yang janggal sampai kita diberi nilai jelek sama Pak Kades," serunya kepada kami. Iya, benar sekali. Tindakan Pak Kades itu sangat tak masuk akal. Karena selama kehadiran kita di desanya, kita banyak memberikan perubahan baik. Dan anehnya, dulu Pak Kades pernah berjanji sama kita untuk memberikan nilai A semuanya. Tapi malah sebaliknya yang terjadi. Lanjut salah satu temanku. Dalam diam, rasa bersalahku semakin besar kepada teman-temanku. Namun apa hendak dikata, nasi sudah jadi bubur. Terbesit dalam hatiku. Singkat, pertemuan itu berlangsung tak berarti apa-apa. Karena tidak akan bisa merubah keadaan yang telah terjadi pada kami. Hari-hari berlalu. Rasa bersalahku tetap menghantuiku menjelang tidurku. Sehingga 4 hari kemudian, aku mencoba untuk memikirkan sendiri solusi dari semua masalah nilai teman-temanku yang buruk itu. Maka besok paginya, aku memberanikan diri untuk menelpon istri Pak Kades guna konsultasi terkait nilai itu. Bisakah kira-kira nilai jelek itu dirubah Pak Kades sebelum aku menyerahkan ke kampus? Tanyaku via telepon pada Bu Kades cantik itu. Dengan nada merayu dan memohon kepadanya agar kiranya Pak Kades mau memaafkan kami. Dan jika ia masih marah padaku, cukup aku saja yang ia berikan nilai jelek itu. Karena tak ada hubungannya dengan teman-temanku yang tak pernah bersalah, ujarku kepada Bu Kades. Di akhir obrolan singkat dengan Bu Kades cantik itu, ia memberikanku sebuah solusi yang amat berat. Aku disuruh untuk selalu bersikap jika sewaktu-waktu aku dipanggilnya harus manggut. Demi teman-temanku, dengan segala syarat, aku yang tadinya sudah menjaga jarak dengannya pun harus mengikuti aturan Bu Kades. Walaupun aku akan pertaruhkan diri sekalipun, siap demi teman-temanku. Bisa dirubah nilainya jadi bagus oleh Pak Kades. Dil-dilanku dengan Bu Kades cantik itu membuahkan hasil. Ia berhasil membujuk Pak Kades atau suaminya untuk merubah semua nilai teman-teman aku dari nilai yang buruk menjadi bagus.
lega terasa di hati ini. Maka selembaran kertas putih berisi daftar nilai itu kupersembahkan buat teman-teman KKN-ku, yang akhirnya membuat mereka kaget dan berkata, "Kok bisa berubah, Pak Ketua?" Ujar salah satu temanku. "Ya, bisa. Ini semua karena bantuan Bu Kades. Dan karena kalian memang seharusnya mendapatkannya. Maka tiba giliran aku harus menepati janjiku pada Bu Kades. Saat itu, ia menungguku di pantai dekat kota Mataram. Sebagai seorang pria yang memegang komitmen, aku menemuinya. Pukul 5 sore pertemuanku berlangsung lama. Aku disambut dengan dandanan manjanya. Suaranya yang serak-serak basah, seolah-olah menyatu dengan terbenamnya matahari dan tibanya malam. Perlahan, sambil ia menggandeng tanganku. Setelah kata-kata rayunya, suara serak-serak basahnya membuatku tak tenang. Sambil berjalan menuju parkiran untuk pulang karena malam telah tiba. Tiba-tiba suara angin kencang datang dan membuatnya takut. Maka pelukan hangatnya erat sekali dan membangkitkan gairahku. Dan aku pun lupa diri. Sampai akhirnya melanjutkan malam itu di bawah pohon rindang. Apa yang akan terjadi? Untuk kelanjutan kisah ini, mohon teman-teman tonton di part yang ketiga. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatif.